Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Hukum dan HAM akan menjelaskan tentang pengertian dan sejarah hak asasi manusia. Langsung saja ke pemateri yang pertama akan disampaikan oleh Rafa Abimanyu. Ya, yang pertama ada pengertian hak asasi manusia menurut para ahli. Yang pertama ada dari John Locke, mengungkapkan bahwa HAM adalah hak yang langsung diberikan Tuhan kepada manusia sebagai hak yang dikodrati oleh sebab itu tidak ada kekuatan dunia ini yang bisa mencabutnya. Selanjutnya ada James Matterson bahwa HAM adalah hak-hak yang ada pada setiap manusia yang tanpanya manusia mustahil hidup sebagai manusia. Selanjutnya ada dari Prof. Kuncoro Purbo Pranoto, HAM adalah suatu hak yang bersifat mendasar. Hak yang dimiliki manusia sesuai dengan kodratnya yang pada dasarnya tidak bisa dipisahkan sehingga bersifat suci. Yang selanjutnya ada dari Miriam Budi Harjo. HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diperoleh dan dibawa bersamaan dengan kelahiran dan kehadirannya dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya dari Thomas Jefferson, HAM pada dasarnya adalah kebebasan manusia yang tidak diberikan oleh negara. Kebebasan ini berasal dari Tuhan yang melekat pada eksistensi manusia individu. Selanjutnya ada pengertian HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Hak tersebut merupakan anugerah yang wajib dilindungi dan dihargai oleh setiap manusia. Pengertian HAM menurut Universal Declaration of Human Rights. Dalam pembukuan dari deklarasi ini dinyatakan bahwa HAM adalah hak kodrati yang diperoleh oleh setiap manusia berkat pemberian Tuhan seluruh sekalian alam, sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari hak manusia. Pengertian dari ketetapan MPR RI nomor 17/MPR/1998, hak asasi adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodratik, universal dan abadi sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa yang berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat dan tidak boleh diganggu-gugat dan diabaikan oleh siapapun. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Lalu selanjutnya ada sejarah hak asasi manusia internasional. Timbulnya kesadaran manusia akan hak-haknya sebagai manusia merupakan salah satu faktor penting yang melatar belakangi dan melahirkan gagasan yang kemudian dikenal sebagai HAM. Perkembangan hak asasi manusia sebelum Perang Dunia Kedua, yaitu adanya individu dalam sistem internasional, intervensi kemanusiaan, penghapusan perbudakan, adanya Palang Merah, Organisasi Buruh Internasional, Liga Bangsa-Bangsa, Traktat mengenai kaum minoritas. Sejarah hak asasi manusia berawal dari dunia barat atau Eropa. Seorang filsuf Inggris pada abad ke-17, John Locke, yang merupakan perumus adanya hak alamiah atau natural rights yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak atas kebebasan, hak atas milik. Saat itu hak masih terbatas pada bidang pribadi atau politik yang ditandai oleh 3 peristiwa penting, yaitu yang pertama ada Magna Carta pada 15 Juli tahun 1215 yang kesewenang-wenangan Raja Inggris mendorong para bangsawan mengadakan perlawanan. Raja dipaksa menandatangani piagam besar atau Magna Carta yang berisi 63 pasal. Tujuan piagam ini adalah membela keadilan dan hak-hak para bangsawan. Selanjutnya ada Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat pada 14 Juli 1776. Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat ini menyatakan bahwa manusia diciptakan sama-sama dan sederajat oleh penciptanya. Semua manusia dianugerahi hak hidup, kemerdekaan, kebebasan. Hak tersebut tidak dapat dicabut ataupun diperjualbelikan oleh siapapun. Lalu ada Revolusi Prancis pada 14 Juli tahun 1789. Kesewenangan Raja Louis mendorong munculnya Revolusi Prancis. Rakyat bertindak menyerang
penjara Bastille yang merupakan simbol absolutisme raja. Lalu ada beberapa perkembangan hak asasi manusia yang terjadi di dunia setelah terjadinya Perang Dunia Kedua. Terdapat pada adanya Perserikatan Bangsa-Bangsa, Piagam PBB dan Deklarasi Universal, Konvenan-Konvenan Internasional, Konvensi Khusus PBB, PBB dan dekolonisasi, lalu ada proses Helsinki yang ditandai oleh beberapa piagam-piagam hak asasi manusia, yaitu adanya Bangkok Declaration yang diterima oleh negara-negara Asia pada tahun 1993. Lalu ada Deklarasi Hak Atas Pembangunan pada tahun 1986 oleh negara-negara dunia. Lalu ada Cairo Declaration on Human Rights in Islam oleh negara-negara yang tergabung dalam OKI tahun 1990. Selanjutnya, teman saya menjelaskan sejarah hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Ya, selanjutnya yaitu sejarah hak asasi manusia di Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan. Yang pertama itu sebelum kemerdekaan. Sejarah HAM sebelum kemerdekaan, pemikiran HAM pada masa sebelum kemerdekaan dapat dilihat dalam sejarah kemunculan organisasi yaitu Pergerakan Nasional Budi Utomo, Syarikat Islam, Perhimpunan Indonesia, dan yang terakhir Partai Komunis Indonesia. Selanjutnya yaitu setelah kemerdekaan sampai sekarang. Untuk pemikiran HAM setelah kemerdekaan semakin berkembang dari tahun ke tahun. Pada periode ini, HAM semakin berkembang dan menekankan kepada hak-hak mengenai hak kebebasan dalam menyampaikan pendapat, terutama pada parlemen pemerintahan. Yang kedua yaitu self-determination, yang artinya hak untuk merdeka, hak kebebasan untuk berserikat melalui suatu organisasi politik yang telah didirikan. Secara ringkasnya, perkembangan HAM setelah kemerdekaan adalah sebagai berikut. Periode 1945 sampai 1950. Periode 1950 sampai dengan 1959. Periode 1959 sampai dengan 1966. Dan periode 1966 sampai dengan 1998. Ya, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Selanjutnya, sejarah HAM pada masa reformasi. Pada masa reformasi ini perdebatan bukan lagi mengenai konseptual, tetapi pada teori basis hukum atau payung hukumnya. Nah, yang kedua, gagasan untuk mencantumkan dalam Undang-Undang Dasar. Pasca reformasi banyak kelompok-kelompok reformasi yang masuk ke dalam jabatan-jabatan legislatif, yang akhirnya isu-isu untuk memasukkan hak asasi manusia ke dalam Undang-Undang Dasar terus digulirkan. Nah, yang ketiga, dikeluarkannya ketetapan MPR nomor 17 tahun 98 yang sama akibat tuntutan dari kelompok reformasi yang nantinya menjadi turunan dari Undang-Undang nomor 39 tahun 99. Nah, selanjutnya produk hukum. Yang pertama, amandemen Undang-Undang UUD 45 yang berisi 10 pasal hak asasi manusia dari pasal 28A sampai pasal 28J. Nah, ini merupakan hasil akhir dari perjuangan besar kemanusiaan, memperjuangkan kemanusiaan bangsa Indonesia. Walaupun ada kontroversi, yaitu pasal 28.1 tentang pemberlakuan undang-undang yang berlaku surut. Nah, masuknya ketentuan ini dipandang oleh kalangan aktivis hak asasi manusia sebagai sabotase terhadap upaya pengungkapan pelanggaran berat hak asasi manusia di masa lalu, khususnya di masa Orde Baru. Yang kedua, ada Undang-Undang nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia sebagai turunan dari ketetapan MPR nomor 17 tahun 98. Nah, di Undang-Undang 39 ini memuat pengakuan yang luas terhadap hak asasi manusia. Hak yang dijamin di dalamnya mencakup mulai dari terhadap hak-hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial, budaya, hingga pada pengakuan terhadap hak-hak kelompok seperti anak, perempuan, dan masyarakat adat. Undang-undang tersebut secara gamblang mengakui natural right untuk melihat hak asasi manusia sebagai hak kodrati.
dan nantinya juga menjadi diamanatkan dalam undang-undang ini, diamanatkan untuk pembentukan Komisi Hak Asasi Manusia. Yang selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 98 tentang ratifikasi terhadap aturan anti kekejaman, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 98 tentang ratifikasi terhadap aturan anti kekejaman, penyiksaan, perlakuan dan penghukuman yang kejam, tidak berperi kemanusiaan dan merendahkan martabat, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 yang berisi tentang kebebasan menyatakan pendapat, Undang-Undang 11 Tahun 98 yang mengatur tentang hak dan kewajiban buruh di Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 berisikan tentang hak dan perlindungan konsumen, Undang-Undang Nomor 19, 20 dan 21 Tahun 99 berisi tentang perburuhan, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 99 berisikan tentang pencabutan hukum subversi yang dianggap membatasi hak berpendapat. Undang-Undang 40 Tahun 99 berisikan tentang pers, hak dan kewajibannya. Yang terakhir Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2006 berisikan tentang pengadilan terhadap pelanggaran HAM. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih ada banyak kekurangan dari segi materi ataupun penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.